Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, di pembelajaran matematika kelas 7 semester 2 ini, kita akan membahas tentang materi perbandingan. Nah, yang kita bahas kali ini yaitu memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Kita akan bahas yang pertama yaitu pengertian perbandingan, rumus perbandingan, contoh perbandingan, menyederhanakan perbandingan, dan yang terakhir, cara menghitung perbandingan. Untuk yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang pengertian perbandingan. Perbandingan adalah suatu cara untuk membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sama. Setiap nilai yang dibandingkan harus mempunyai satuan yang sama, berat dan waktu. Berdasarkan konsep matematika, rumus perbandingan dapat ditulis dalam bentuk pecahan, tanda kolon atau bagi, atau ditulis biasa misalnya 1:2, atau dapat ditulis 1 dibagi. Selanjutnya yaitu rumus perbandingan. Nah, dalam rumus perbandingan ini ada syarat untuk membentuk rumus perbandingan. Yang pertama yaitu satuan harus sejenis, misalnya panjang, berat, dan waktu. Yang kedua, bentuk satuan harus sama, sentimeter, kilogram, dan menit. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh perbandingan, yaitu membandingkan umur. Nah, misalkan umur Nana 10 tahun, sedangkan umur Dana 30 tahun. Berapakah perbandingan umur Nana dan Dana? Nah, satuannya apa di sini? Adalah tahun. Untuk menjawab, itu kalian harus tahu satuannya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita bandingkan umur Nana dibanding umur Dana. Berapa umur Nana? Itu ada 10. Dan umur Dana itu 30. Jadi, umur Nana itu 10 banding 30. Nah, setelah kita mendapatkan perbandingan ini belum selesai. 10 banding 30 ini harus dikecilkan terlebih dahulu bila bisa dikecilkan. Nah, 10 banding 30 ini bisa 30. Setelah itu kita bagikan. 10/30 sama dengan 10/30 dibagi 10/10. Seperti itu untuk mengecilkan, sehingga didapatkan 1/3. Jadi 10 dibagi 10 itu 1, 10 itu 3. Nah, dari sini perbandingan 1/3 ini dapat dinyatakan seperti itu, sehingga dapat diketahui bahwa perbandingan umur Nana dan Dana adalah 1:3. Nah, seperti itu contohnya. Kita lanjutkan. Contoh kedua berikutnya yaitu siswa di SMP Dar diminta untuk memilih membaca berita melalui media online atau media cetak. Dari 150 siswa, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media. Bagaimana cara kalian membandingkan pilihan siswa membaca melalui online atau media cetak? Nah, caranya sama seperti tadi. Nah, di sini yang dibandingkan adalah siswa yang membaca melalui online atau siswa yang memilih melalui media cetak. Nah, perbandingannya siswa dan siswa yang memilih melalui media cetak itu 100 banding 50. Yang melalui online itu 100 dan yang melalui media cetak itu 50. Setelah itu kita kecilkan lagi yaitu 100/50. Nah, di sini kita 50 semua. Nah, 50 ini didapat dari mana? Dari menggunakan rumus FPP. Nah, yang ini kita bahas materi selanjutnya ya. Nah, jadi 100/50 sama dengan 100/50 dibagi 50. 50 itu sama dengan 2/1. Jadi 100 dibagi 50 itu 2, dan 50 dibagi 50 itu 1. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa perbandingan
pilihan siswa membaca melalui online dengan siswa membaca melalui media itu adalah 2:1. Selanjutnya yaitu menyederhanakan perbandingan. Kita dapat menyederhanakan dengan FPP. Nah, pada contoh yang sebelumnya mengenai umur Nana dan umur Dana tadi itu perbandingannya 10:30. Dapatkan perbandingan 1:3. Itu dari mana? Dari cara menyederhanakan menggunakan FPP. Nah, kita cari dulu FPP dari 10 dan 30. Nah, faktor dari 10 itu berapa? Nah, jadi faktor dari 10 itu ada 5 dan 10. Nah, setelah menemukan faktor dari 10, sekarang menentukan faktor dari 30, yaitu faktor dari 30 itu ada 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 13. Faktor persekutuan terbesar dari faktor 10 dan 30 ini adalah 10 karena dari 10 dan faktor dari 30 itu sama, yaitu 10. Nah, dari sini kita dapat ketahui FPP dari 30 itu adalah 10. Nah, sehingga kita menyederhanakan dengan membagi yang didapatkan dari FPP itu tadi. Jadi 10/30 sama dengan 10 dibagi 10/30 dibagi 10, hasilnya 1/. Nah, jadi nilai 10 itu didapatkan dari FPP. Maka perbandingan umur Nana dan umur Dana adalah 1:3. Nah, seperti itu untuk mencari atau menyederhanakan perbandingan dengan selanjutnya yaitu cara menghitung perbandingan. Rumusnya hasil X sama dengan perbandingan X per total perbandingan dikali total hasil. Nah, agar lebih paham di sini kalian bisa lihat contohnya. Contohnya yaitu jumlah kotak A 40. Jika perbandingan kotak A dan B berturut-turut adalah 2:3, tentukanlah banyak kotak A dan kotak B. Nah, jadi kita bisa ketahui jumlah kotak A dan kotak B itu ada 40. Jadi kita tuliskan A plus B sama dengan 40. Dan jika perbandingan berturut-turut adalah 2:3, maka kotak A-nya itu ada 2 dan kotak B-nya ada 3. Nah, untuk menentukan banyaknya kotak A dan kotak B, kita cari kotak A dan kotak B jika diketahui jumlah. Nah, caranya gimana? Caranya, kotak A itu sama dengan A per A ditambah B dikali jumlah A dan B. Nah, A di sini itu adalah perbandingan X, dan untuk A plus B-nya itu adalah total perbandingan. Dikali total hasilnya berarti B. Sama dengan 2/2 ditambah 3. 2 itu dari A-nya ya. Jadi 2/2 ditambah 3 dikali 40 sama dengan 2/5 dikali 40 sama dengan 16 kotak. Nah, 16 kotak itu dari 2 dikali 40 dibagi 5. Jadi 2 kali 40 itu adalah 80 dibagi 5, hasilnya 16 kotak. Dan yang kotak B sama caranya, cuma bedanya untuk perbandingan X-nya itu karena yang dicari adalah kotak B. Jadi kotak B sama dengan B per A ditambah B dikali jumlah A dan B sama dengan, jadi kotak B-nya tadi ada 3, jadi kita tuliskan B sama dengan 3/2 ditambah 3 dikali 40. Itu sama dengan kali 40. Hasilnya adalah 24 kotak. Jadi 24 dari 3 dikali 40 dibagi 5. Jadi 3 dikali 40 adalah 120 dikali 5. Hasilnya adalah 24 kotak. Nah, seperti itu contoh cara menghitung perbandingan.
Selanjutnya contoh yang kedua, selisih umur Anna dan Bella adalah 12 tahun. Jika perbandingan umur Anna dan Bella berturut-turut adalah 5:3, tentukanlah jumlah umur Anna dan Bella. Nah, di sini yang dicari itu adalah Anna dan Bella. Jadi, selisih umur Anna dikurangi Bella itu adalah 12 tahun. Untuk perbandingan umur Anna dan Bella itu ada 5:3. Jadi, umur Anna itu 5 dan umur Bella itu 3. Untuk umur Anna dan Bella, kita mencari umur Anna dan umur Bella terlebih dahulu itu berapa. Nah, kita misalkan Anna itu A dan Bella itu B. Sehingga kita mencari umur Anna terlebih dahulu. Umur Anna sama dengan A per A dikurangi B dikali selisih A dan B. Nah, di sini kenapa A kurangi B, kenapa bukan positif? Karena yang diketahui di sini adalah selisih. Jadi dikurangi. Jadi A per dikali selisih A dan B. Maka 5/5 dikurangi 3 dikali 12 sama dengan 5/2 dikali 12 sama dengan 30 tahun. Selanjutnya kita mencari umur Bella. Masih sama caranya ya. B per A dikurangi B dikali selisih A dan B sama dengan 3/5 dikurangi 3 dikali 12 sama dengan 3/2 dikali 12. Hasilnya adalah 18 tahun. Nah, dari sini kita udah menemukan umur Anna dan umur Bella, yaitu umur Anna 30 tahun dan umur Bella 18 tahun. Nah, jadi jumlah umur Anna dan Bella adalah 30 tahun ditambah 18 tahun. Itu sama dengan 48 tahun. Nah, jadi kesimpulannya yaitu jumlah umur Anna dan Bella itu adalah 48 tahun. Nah, seperti itu cara menghitung perbandingan mencari penjumlahan dan selisih. Berikut ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan hari ini dan dikumpulkan di GJR. Jika tidak mengerti silakan ditanyakan. Sekian, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk kerjakan tugasnya dengan sebaik-baik mungkin dan dikumpulkan di GJR. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.